Dengan masifnya perkembangan kapitalisme hari ini, dan seperti tadi sudah dijelaskan dampak-dampaknya oleh Kakak Angki juga, dia berdampak ke eh, putusnya relasi antara manusia dan alam, karena perusahaan tidak melihat hubungan manusia dengan alam. Perusahaan hanya fokus pada em, perluasan kapital, terus juga mereka menggunakan dalil krisis pangan dan lain-lain. Em, Terus berdampak pada depopulasi, ke masyarakat adat, ke lingkungan, dan lain-lain. Dan dengan kembali tadi, dengan perkembangan kapitalisme yang sedemikian rupa, eh, apa apa langkah yang sebagai seorang antropolog bisa di, disarankan dengan kondisi ekonomi politik yang sedemikian rupa, langkah yang bisa disarankan selain tadi Kak Colin menjelaskan tentang gastrokolonialisme dan upaya dekolonisasi pangan yang dilakukan, tapi apakah ada hal lain yang bisa dilakukan dan mungkin bisa dibagikan ke kita? Baik, saya dari pengalaman membaca itu sejarah, dalam sejarah penjajahan di Jawa, dulu dijajah sama Hindia Belanda, pada tahun 1806 sampai 1810 gitu ya, gubernur jenderalnya adalah Dendels. Pada saat itu Belanda adalah wilayah dari Perancis. Pada tahun itu didatangkanlah umbi-umbian dari Karibia. Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai singkong. Itu adalah tanaman dari Amerika, Amerika tropis, daerah Karibia. Dibawa ke sini dan dipromosikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dulu dalihnya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan petani di Jawa, supaya mereka bisa lebih banyak beragam jenis makanan, tidak hanya bergantung kepada padi. Tetapi seperti semua penjajah, mereka punya itu dalih, hanya sekedar dalih, alasan saja. Pada waktu itu, kopi adalah sumber ekspor terpenting yang menjadi tulang punggung penjajahan Belanda di Jawa. Kopi itu tidak bisa dimakan. Para petani di Jawa itu tetap harus makan nasi. Tetapi dengan perluasan tuntutan untuk memperluas lahan kopi, maka lahan-lahan sawah menjadi berkurang sehingga di beberapa tempat terjadi kelaparan. Dengan pandangan bahwa orang yang dijajah itu hidup lebih berguna daripada orang yang dijajah itu mati, maka dengan kreativitasnya penjajah itu datang membawa bibit-bibit tanaman baru dari benua yang lain. Niatnya bukan untuk meningkatkan ketahanan pangan para petani Jawa, tetapi supaya tenaga kerjanya bisa dieksploitasi, tanahnya bisa ditanami kopi untuk ekspor, sekaligus orang jajahan ini tidak mati. Kenapa? Karena meskipun orang di Jawa itu makan nasi, tetapi nasi pada waktu itu dalam pandangan kolonial itu adalah sebagai barang fiskal. Jadi penduduk desa harus membayar pajak kepala kepada bangsawan lokal dalam bentuk padi. Jadi dengan memperkenalkan tanaman-tanaman pangan yang baru, dalam hal ini singkong dan jagung, itu sebetulnya penjajah sedang mau melestarikan eksploitasinya terhadap dua hal. Satu, populasinya tidak mati, tidak kelaparan. Mereka masih bisa makan meskipun makanan yang dari tumbuhan yang lain. Dua, petani-petani itu tetap menyetorkan padi
kepada bangsawan. Kenapa bangsawan itu perlu dilindungi, termasuk sumber pendapatannya, yaitu padi pada waktu itu? Karena mereka lah tulang punggung dari penjajahan Hindia Belanda. Untuk apa? Untuk kopi. Karena kopi itu nyaris 90% khas pendapatan pemerintah kolonial. Itu contohnya. Jadi seringkali penjajah itu menggunakan dalih-dalih yang seperti mendukung rakyat gitu, misalnya untuk ketahanan pangan, untuk energi bersih, untuk apa. Tetapi di balik itu ada niat yang lain sebetulnya. Jadi pengalaman yang pernah dialami di Jawa itu juga berlaku di tempat lain yang masih terjajah ya. Itu contohnya eh, singkong di Jawa. Kemudian pada abad 17 ini contoh lainnya, kentang juga tanaman asli dari Amerika, benua Amerika didatangkan ke Eropa. Awalnya hanya tanaman di kebun-kebun orang kaya, kebun-kebun kaum bangsawan gitu, hanya sebagai apa penanda eksotisitas bahwa saya punya eh, kedudukan tinggi, saya bisa menanam tanaman eksotik kentang. Pada abad 18-19 awal, kentang sudah menyebar, sudah menjadi makanan tambahan yang penting. Sampai di wilayah Irlandia, dia menjadi bahan makanan pokok. Dan orang Irlandia sudah bergantung kepada pasokan kentang. Sebelumnya mereka makanan pokoknya adalah biji-bijian. Terjadilah serangan dari suatu jenis alga terhadap seluruh kentang di wilayah Inggris. Akibatnya gagal panen karena sifatnya pertanian monokultur, gagal panen satu jenis tumbuhan berarti gagal panen satu negara. Mungkin saudara-saudara pernah menonton film Titanic ya, ketika ribuan para pekerja miskin Irlandia pergi dari kampung halamannya ke Amerika. Kenapa mereka pergi dari kampung halamannya ke Amerika? Karena terjadi kelaparan yang massal akibat gagal panen yang terjadi di seluruh negeri. Dan terjadinya kelaparan-kelaparan yang sifatnya massal itu akarnya sudah diketahui saat ini, yaitu pertanian yang monokultur. Pertanian monokultur itu sangat rentan terhadap penyakit dan gagal panennya itu bisa sangat luas. Tadi Kak Ulin bercerita soal bagaimana di kampung halaman orang tua atau kakek neneknya itu masih mempraktikkan sistem apa yang disebut sebagai perladangan ya berbeda dengan keragaman hayati di ladang-ladang itu. Biasanya tidak hanya satu jenis yang ditanam, tetapi berbagai macam jenis. Itu adalah bentuk strategi adaptasi. Jika satu tanaman terkena penyakit, kita masih bisa memanen tanaman yang lain. Jadi problem-problemnya itu cukup besar. Dengan upaya monokulturisasi, itu bahaya ke depannya adalah tadi itu mungkin akan terjadi kelangkaan bahan pangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih parah dari itu bahwa orientasi dalam pengembangan pertanian itu bukan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi untuk memenuhi hasrat untuk mengekspor. Karena dengan menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas, maka logika satu-satunya adalah hanya keuntungan. Seperti Pak Franky tadi bilang, mungkin 1-2 tahun menanam jenis komoditi A, berikutnya tanaman jenis yang lain, bergantung naik turunnya permintaan pasar. Dari pengalaman pengalaman itu pula, kita bisa melihat bahwa penjajah ini, seperti penjajah-penjajah yang lain, sedang melakukan apa yang disebut oleh Ibu Nancy Pelosi sebagai
eksklusi negara. Itu contohnya adalah kalau di Jawa dan sebagian besar Asia Tenggara, di Semenanjung Melayu, di Burma, dan lain sebagainya, termasuk di India, itu terjadi pada 1870-an. Ketika itu terbit satu undang-undang namanya Undang-Undang Agraria, yang salah satu pasalnya menyebutkan kepemilikan atas tanah oleh orang pribumi itu diakui untuk lahan-lahan yang sedang digarap. Maksudnya apa? Yang sedang tidak digarap itu menjadi milik negara. Padahal pada waktu itu di banyak tempat di Nusantara, para petani mempraktikkan apa yang sekarang disebut sebagai perladangan berpindah. Dalam perladangan berpindah, setelah satu dua kali panen berpindah ke tempat berikutnya, lahan yang pernah digarap dibiarkan tumbuh dengan direkayasa jenis tanamannya untuk sampai menjadi hutan kembali, dan setelah sekian tahun mereka akan kembali ke lahan yang sekarang sudah menjadi hutan. Orang-orang dulu menghina, menistakan sistem perladangan ini, dianggap merusak lahan, erosi, degradasi tanah, dan segala macamnya. Baru sekitar 10 tahun yang silam, orang sudah mulai sadar bahwa sistem pertanian yang disebut sebagai perladangan ini jauh lebih sustainable, jauh lebih tahan terhadap perubahan-perubahan, termasuk perubahan iklim, juga meningkatkan ketahanan pangan. Karena biasanya dalam perladangan tidak satu jenis tanaman yang ditanam. Ada berbagai jenis tanaman yang sifatnya hierarkis, dari mulai pepohonan yang menghasilkan buah, umbi-umbian yang lebih dasar, kemudian biji-bijian yang di atas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kesadaran yang terbaru ini bahwa perladangan berpindah yang, perladangan berotasi yang mengintegrasikan di situ hutan buatan dengan sistem perladangan, itu justru lebih berkelanjutan, tapi sudah terlambat. Kenapa sudah terlambat? Karena orang sudah tidak lagi berpikir seperti orang-orang dulu. Jadi bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, baik dirinya maupun kelompoknya, marganya, dan lain sebagainya. Jadi problemnya sudah sangat sangat besar. Sudah sangat sulit kalau kita misalnya mengusulkan membentuk gerakan-gerakan yang kecil-kecilan gitu. Meskipun ya tentu saja gerakan sekecil apapun itu sangat diperlukan dalam semua gerakan. Tapi yang saya maksud ini pernah dialami juga oleh negeri jajahan kayak Jawa gitu ya. Dulu pernah dijajah dan pernah mengalami. Dan pertarungan untuk menguasai bahan pangan dan lahan-lahan untuk produksi bahan pangan itu tidak hanya terjadi di tingkat undang-undang dan di tingkat pelaksanaannya saja, yaitu misalnya pembukaan sekian juta hektar di Merauke untuk tanaman tertentu, tetapi juga di ranah-ranah yang orang-orang ilmu sosial menyebutnya sebagai ranah ideologi. Sebagai contoh, saya mau kasih cerita. Dulu orang di Nusantara ini minyak itu dibuat dari kelapa. Jadi dari kopra, kopra yang daging kelapa dikeringkan, diubah menjadi kopra, kopra kemudian diolah sedemikian rupa menghasilkan minyak kelapa. Dan itu sangat adaptif terhadap lingkungan kita di Nusantara, karena kelapa bisa ditemukan dimanapun di semua kampung saya kira, kecuali di dataran tinggi yang sudah tinggi sekali. Tapi nyaris semua tempat, semua pulau ada kelapa. Pada tahun 80-an itu terjadi kampanye yang cukup besar yang menjelek-jelekan nilai gizi kelapa. Minyak kelapa dianggap merusak, menyebabkan ini, menyebabkan itu. Banyak jurnal ditulis menjelek-jelekan minyak kelapa dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya adalah
Orang juga memandang minyak kelapa secara sebelah mata. Dianggapnya terbelakang, dianggapnya tidak modern dibandingkan minyak kedelai atau minyak kelapa sawit. Ternyata setelah 20 tahun kita baru mengetahui ada proyek dengan nilai miliaran untuk mendiskreditkan minyak kelapa supaya orang-orang di wilayah tropis yang sebetulnya mudah sekali membuat minyak kelapa dan tidak perlu bergantung kepada pasar untuk pasokannya. Nenek saya masih membuat minyak kelapa dari belakang kebunnya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Bahkan mungkin keterampilan membuat minyak kelapa sudah hilang. Sekitar 5 atau 6 tahun yang silam muncul gagasan untuk kembali ke minyak kelapa. Mungkin saudara-saudara pernah dengar istilah virgin coconut oil atau apalah ya. Ternyata minyak kelapa tidak seburuk seperti yang digambarkan sekitar 10 tahun sebelumnya. Ternyata minyak kelapa jauh lebih sehat ketimbang minyak misalnya kelapa sawit. Nah, yang sekarang terjadi dengan tanam pangan lokal itu terjadi di dua arah. Salah satu arah yang perlu kita sebagai kaum akademisi yang terpelajar adalah perlawanan di tingkat yang ideologi. Seringkali wacana itu dikembangkan sedemikian rupa untuk mengaitkan suatu pangan lokal tertentu dengan keburukan-keburukan, misalnya dengan keterbelakangan, ketidakmodernan, jadi kampungan dan lain sebagainya, atau malah merusak secara gizi, jelek buruk gizinya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya, Metroksilon sagu itu yang kita sebut sebagai sagu ya, kalau orang Jawa menyebutnya pohon sagu gitu, itu adalah tanaman asli Papuasia. Jadi itu tanaman asli Pulau Papua, pulau-pulau di Maluku dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman asli yang sudah dikenal oleh nenek moyang kita, terutama yang tinggal di pesisir dataran rendah, sudah sejak lama. Dan menurut penelitian beberapa ahli antropologi, tanaman sagu di ekosistem pesisir ya di Papua dan Maluku, Pulau Seram dan lain sebagainya itu adalah spesies kunci. Karena spesies kunci adalah spesies yang apabila dia hilang di suatu ekosistem akan mengganggu metabolisme sistem itu secara keseluruhan. Tadi Kakak Ulin menyebutkan bahwa populasi ikan gabus semakin lama semakin susah karena perkembangbiakan ikan gabus itu adalah di rawa-rawa sagu. Jadi dengan hilangnya pohon-pohon apa rawa-rawa sagu, budidaya sagu dan lain sebagainya, otomatis spesies-spesies lain yang bergantung hidupnya kepada sagu bukan hanya manusia juga bisa hilang. Jadi kalau di dalam konteks pertanyaan yang terakhir, mesti seperti apa atau apa yang mesti kita lakukan, saya juga tidak begitu tahu ya apa yang mesti dilakukan. Saya kira Kaulin yang sedang melakukannya, misalnya dengan dekolonisasi, itu memang itu juga penting, saya kira penting sekali. Tapi yang bagi kita yang orang terpelajar itu cobalah juga berjuang di tingkat yang apa diskursus gitu. Kita menulis tentang hal-hal ini gitu. Kita coba menampik apa upaya untuk menjelek-jelekan pangan lokal atau mende, merendahkan pangan lokal. Entah itu upayanya secara ilmiah seperti yang pernah dilakukan terhadap minyak kelapa misalnya. Dan apa ya, mungkin ada upaya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di Laut Papua misalnya untuk bisa memetakan para calon apa namanya orang-orang terpelajar artinya yang berkuliah yang punya kapasitas di perguruan tinggi untuk meningkatkan studi-studi tentang bahan-bahan pangan lokal
Tadi Kakak Ulin juga bilang orang Sentani yang muda-muda sudah lupa nama-nama pisangnya saja. Nah, itu kan bisa digali studi-studi tentang pisang atau bagaimana meningkatkan produktivitas umbi tertentu atau pisang tertentu, teknik pengolahan jenis-jenis pisang yang macam-macam atau meningkatkan produktivitas hutan-hutan sagu dan lain sebagainya. Jadi yang paling dekat kita bisa lakukan sebagai kaum terpelajar, kita bisa melawan atau mengupayakan dekolonisasi pangan itu dengan menyuarakan uh, kepentingan rakyat kita. Karena kita cukup beruntung bisa di dunia pendidikan ya. Dan ternyata di dunia pendidikan itu penting sekali, termasuk wacana untuk mendukung perusakan itu sudah akan banyak. Misalnya dengan gagasan ketahanan pangan, perubahan iklim. Jadi seringkali wacana-wacana global seperti ekologi misalnya itu dijadikan dalih. Tapi seperti halnya penjajah Belanda dulu yang berdalih bahwa orang Jawa harus menanam umbi-umbian seperti singkong demi ketahanan pangan, padahal niatnya bukan itu. Saya kira penjajah yang sama hari ini juga akan apa namanya mengembangkan dalih-dalih di dalam upayanya untuk mengeksploitasi tanah-tanah. Yang terjadi saat ini di Papua itu hampir mirip dengan yang terjadi di Jawa tahun 1870-an yang disebut sebagai eksklusi negara. Semua lahan yang sedang tidak aktif digarap dianggap milik negara dan negara berhak menyewakannya kepada korporasi. Itu tidak ada jauh bedanya dengan apa yang dialami Jawa tahun 1870-an dengan sistem liberalisasi pada waktu itu. Jadi jawabannya saya belum bisa pasti itu, oke ya, harus seperti apa. Saya kira itu dulu ya.